Oke, anak-anak, karena tadi kita udah review nih, apa aja sih plan pembelajaran kita di minggu lalu. Jadi, hari ini kita akan masuk ke dalam materi kita yang baru. Seperti yang tadi udah Ibu sebutkan nih di awal, yaitu mengenai hukum yang utama dan juga hukum yang terutama. Apa itu, Bu? Yaitu hukum kasih. Oke, tapi sebelum kita lanjut lagi lebih jauh, Ibu mau dong salah satu dari kalian boleh nih bacakan, dari perikop kita, Matius 22 ayat 34 sampai 40. Ada yang mau volunteer untuk membacakannya? Oke, silahkan Andre. Oke Bu, Matius 22 ayat 34 sampai 40 kan Bu? Oke. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, terima kasih Andre. Boleh, anak-anak Ibu kasih dong reaksinya. Andre sudah berani nih mau untuk baca Alkitab. Boleh dikasih tepuk tangan, kasih jempol, boleh kasih gambar ketawa. Ya, oke. Jadi kita lanjut ya. Nah, kita hari ini mau membahas mengenai hukum kasih. Hukum kasih, apa sih itu hukum kasih? Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Kalau misalnya nih anak-anak itu sayang nggak sama orang tuanya? Mungkin boleh diketik di chat kita ya. Sayang atau enggak ya, Bu? Atau ada yang bilang, Bu, mamaku jahat. Coba diketik dulu di chatnya. Oke. Oke, 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 oke. Semuanya pada bilang sayang ya. Ini antara jujur dan terpaksa jujur nih. Tapi Ibu yakin semuanya jujur ya pasti. Oke. Kalau kalian sayang sama orang tua kalian, itu kalian harus berbohong nggak sih? Mau berbohong nggak sih? Kayak hukum Taurat itu jangan berbohong, tapi tetap berbohong. Dia disuruh main, tapi tetap pergi main kan? Dilarang pergi main, tapi tetap pergi main gitu. Itu bukan salah satu bentuk kita mengasihi orang tua. Kalau misalnya anak ibu masih mau berbohong, itu berarti kalian belum mengasihi orang tua kalian. Terus katanya mengasihi Allah. Siapa nih yang masih ke sekolah minggu tuh males-malesan, terus masih mau bolos, katanya, aduh Bu, saya ngantuk, susah bangun pagi. Nah, itu sama sekali bukan bukti kita mengasihi Allah. Oke, sampai di sini kira-kira anak-anak ibu paham nggak sih mengenai kasih itu? Boleh kasih reaksinya sekali lagi dong? Oke, mantap. Triska sangat gercep ya. Udah paham, Bu. Oke. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan jelaskan ya mengenai firman Tuhan yang tadi udah dibacakan sama teman kita Andre. Nah, jadi pada masa itu, pada waktu itu, uh, sebentar ya anak-anak, dan screen Ibu sedikit bermasalah. Oke. Nah, jadi pada masa itu adalah orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki. Siapa ya, Bu, orang-orang Farisi itu? Nah, Ibu jelaskan satu-satu ya. Orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang memeluk agama Yahudi. Mereka itu orang-orang yang sangat taat pada hukum Taurat. Karena mereka itu sangat taat pada hukum Taurat dan sangat memahami hukum Taurat, mereka tuh suka mengkritik. Apa yang dikritiknya? Seperti tadi nih yang dibacakan sama Andre, mereka mencobai Tuhan Yesus. Kenapa mereka mencobai Tuhan Yesus? Karena mereka mau lihat apakah Tuhan Yesus itu memberikan ajaran yang benar. Karena menurut orang-orang Farisi, ajaran yang benar itu adalah ajaran yang sesuai dengan, coba, sesuai dengan apa nih? Ada yang bisa jawab? Ajaran yang benar itu sesuai dengan, coba pasti deh. Sesuai dengan apa nih pasti? Sesuai dengan Alkitab, Bu. Oke, mantap pasti. Tapi masih kurang tepat nih. Sesuai dengan apa nih? Boleh mungkin Rachel, bagi orang-orang Farisi, ajaran yang benar itu sesuai dengan? Hukum Taurat, Bu. Oke, terima kasih Rachel. Benar sekali anak-anak. Jadi ajaran yang benar itu sesuai dengan hukum Taurat. Jadi mereka itu sangat meragukan nih, apakah Yesus itu benar-benar memberikan ajaran yang benar atau tidak. Nah, sama juga dengan orang-orang Saduki. Itu mereka juga orang-orang yang taat pada hukum Taurat. Jadi mereka itu ahli-ahli Taurat yang, aduh benar gak ya Yesus ini ajarannya benar atau enggak gitu ya. Tapi itu adalah orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus. Tapi di ayat yang tadi sebelumnya kita lihat nih apa jawaban Yesus. Kata Tuhan Yesus di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Berarti hukum kasih adalah penggenapan dari seluruh hukum Taurat. Kenapa?
Percuma nih Bu, kalau misalnya ya kita itu jangan berbohong, tapi kita cuma ngikutin hukum Taurat doang. Kita nggak melakukannya karena kita mengasihi Allah, karena kita mencintai Allah, karena kita mencintai orang tua kita. Sama aja, kita tidak turut kepada kebenaran firman Tuhan. Oke, nah sampai di sini anak-anak Ibu sudah paham? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Ibu mau tayangin satu tayangan video. Boleh anak-anak simak ya. Oke, sebelumnya Ibu mau konfirmasi dulu apakah suaranya terdengar dengan jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke, kita lanjutkan. Oke, udah dilihat di videonya. Kira-kira apa ya? Tadi kalian ada yang perhatiin kertas putih nggak yang ada gambar love-nya? Boleh dong kasih reaksinya dulu kalau ada yang lihat kertas putih terus ada gambar love-nya. Oke, jadi itu adalah salah satu bentuk gambaran hati kita ya atau cintanya kita. Terus Tuhan Yesus datang tuh dengan rupa manusia, dia kasihlah hati, cinta kepada kita untuk kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Lalu apa ya Bu yang bisa kita ambil dari video ini? Nah, Ibu akan kasih refleksi Ibu nih. Yang pertama, nah, refleksi Ibu adalah saya akan terus mengasihi karena Yesus yang tadi datang sebagai rupa manusia telah memberi kasihnya, yaitu cinta yang merah tadi, itu kepada saya. Oke, kira-kira ada nggak ya dari anak-anak Ibu yang mau ngasih tahu nih insight apa yang didapatkan dari video tadi? Boleh volunteer satu orang? Oke, mungkin Ibu mau dari Triska deh. Triska, halo anak Ibu. Apa sih yang Triska lihat dari video ini? Oke, Bu. Jadi, kasih itu sangat penting dalam kehidupan. Karena kalau kita sendiri sudah punya kasih, kita bisa memberikan kasih kita kepada orang lain dan memberikan dampak kepada mereka. Oke, good job Rizka. Boleh kasih reaksinya dong, reaction buat kasih tepuk tangan atau yang lainnya. Oke, benar ya anak-anak. Jadi, kalau kita sudah memiliki cinta, boleh nih anak-anak bikin dulu nih. Cinta yang sekarang lagi ngetren. Sekarang yuk. Boleh dibuat dulu nih. Oke, kalau kita sudah memiliki cinta di hati kita, maka kita bisa melakukan hukum Taurat, semua hukum-hukum Allah itu dengan baik dan sesuai. Kenapa ya Bu? Karena kita memberikannya, melakukannya dengan cinta kasih kita. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran materi kita pada hari ini. Selanjutnya, anak-anak, kita akan ada tugas asinkronus nih. Tadi kan Ibu sudah memaparkan materi dan Ibu juga mau nih anak-anak untuk belajar, untuk merenungkan. Jadi Ibu mau anak-anak membuat refleksi sebanyak 5 baris. Ya, buatlah refleksinya dengan jujur dan sesuai dengan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Terus tulisnya tuh 10 menit ya, nggak boleh lebih.
Kalau bisa juga jangan kurang ya. Oke. Ya, selamat mengerjakan.